Tragedi Bintaro adalah salah satu peristiwa yang paling menyedihkan dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 ketika dua kereta api bertabrakan di stasiun Bintaro, Tangerang. Berikut adalah versi cerita horor yang terinspirasi dari tragedi Bintaro. Dalam gelapnya malam di stasiun Bintaro, suara gemuruh kereta api bergema di sekitar rel. Kabut tebal menyelimuti peron-peron stasiun, menambah kesan mencekam bagi siapapun yang berada di sana. Di antara keheningan malam, terdengarlah suara-suara aneh yang menggema di sekitar rel, seakan-akan menyeruak dari dalam kegelapan. Beberapa tahun setelah tragedi Bintaro yang mengerikan, banyak orang yang mengaku telah melihat penampakan-penampakan yang mengerikan di stasiun tersebut. Mereka mengaku melihat sosok-sosok bayangan yang berjalan di sepanjang rel kereta api atau terdengar suara-suara hantu yang memanggil-manggil di tengah malam. Seorang pria yang mencoba mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita horor tersebut memutuskan untuk menghabiskan malam di stasiun Bintaro. Dengan peralatan perekam dan kamera di tangan, dia bersiap untuk mengungkap misteri yang melingkupi stasiun itu. Di tengah malam yang sunyi, pria tersebut mulai merekam sekitar stasiun. Namun ketika dia memutar kembali rekaman-rekaman tersebut, dia kaget melihat sesosok bayangan gelap yang bergerak di belakangnya di salah satu rekaman. Suara-suara aneh juga terdengar dari rekaman-rekaman itu. Suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Dalam ketakutan yang semakin memuncak, pria tersebut mencoba meninggalkan stasiun. Namun ketika dia berjalan mendekati peron, dia melihat sesosok bayangan mengerikan yang berdiri di tengah rel kereta api, tepat di tempat di mana tragedi Bintaro terjadi. Bayangan itu tampak memancarkan aura kegelapan dan kebencian yang tak terlukiskan. Dengan cepat, pria tersebut melarikan diri dari stasiun Bintaro, meninggalkan semua peralatan rekamannya di belakang. Sejak malam itu, dia tidak pernah kembali ke stasiun itu lagi. Cerita tentang tragedi Bintaro dan misteri yang mengelilinginya terus menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh korban tragedi itu masih berkeliaran di stasiun. Sementara yang lain menganggap cerita-cerita horor itu hanya imajinasi belaka. Namun, bagi banyak orang, stasiun Bintaro tetap menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan misteri, mengingatkan semua orang akan tragedi yang menyedihkan yang terjadi pada malam itu. Di malam yang gelap dan berkabut, seorang pria bernama Andi sedang menunggu kereta api di stasiun Bintaro. Dia adalah seorang penumpang yang harus pergi ke kota lain untuk urusan penting. Namun ketika kereta tiba, Andi merasa sesuatu yang tidak beres. Udara terasa tegang, dan suasana di sekitar stasiun terasa mencekam. Andi memutuskan untuk tetap naik kereta, meskipun perasaannya tidak enak. Saat kereta bergerak perlahan-lahan meninggalkan stasiun, tiba-tiba terdengar suara derap langkah di lorong kereta. Andi merasa tidak enak, namun dia mencoba untuk mengabaikan perasaannya yang merinding. Namun ketika kereta mulai memasuki terowongan, suasana semakin mencekam. Cahaya lampu di dalam kereta mulai redup, dan udara terasa semakin gelap. Andi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan memilih untuk fokus pada tujuannya. Tetapi, tiba-tiba, terdengar suara keras seperti benturan yang mengerikan. Kereta menggelinding dan berguncang dengan keras. Andi terjatuh dari tempat duduknya dan terdampar di lantai kereta yang kotor. Dia mencoba bangkit, tetapi suasana panik mulai menguasai penumpang lain di dalam kereta. Ketika keadaan mulai tenang, Andi melihat sekelilingnya.
Dia melihat penumpang lain yang terluka dan menangis, mencari bantuan. Tetapi, ada juga sesuatu yang jauh lebih menakutkan, penampakan bayangan-bayangan gelap yang terlihat melintas di lorong kereta. Seperti roh-roh penumpang yang tidak bisa pergi ke alam baka karena tragedi yang menimpa mereka. Andi merasa ngeri dan terpaku pada tempatnya. Dia tahu bahwa dia harus melarikan diri secepat mungkin, tetapi kakinya tidak mau bergerak. Dia merasa seperti ada kekuatan gaib yang menghentikannya. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Andi berhasil mengumpulkan keberanian dan berlari menuju pintu keluar. Ketika dia melompat keluar dari kereta yang retak dan rusak, Andi melihat pemandangan yang menghantamnya dengan keras. Sebagian besar stasiun Bintaro hancur berantakan, dengan reruntuhan kereta api dan korban yang tergeletak di tanah. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari tragedi yang mengerikan ini. Dan roh-roh penumpang yang tidak berdosa itu masih berkeliaran di sekitarnya, mencari keabadian yang tak pernah mereka temukan.